Shalom Jemaat Tuhan, saya Raymond dan kita akan menyaksikan info pekan ini. Berjalan, ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Shalom teman-teman Yus, kita akan berfellowship bersama hari ini setelah ibadah raya selesai. Jangan lupa datang ya. Mari mengadakan mesbah keluarga masing-masing dengan keluarga, teman, atau tetangga terdekat. Bagi yang rindu membentuk MK, bisa menghubungi Bapak Pendeta Muda Nathanael Krisanto. Ayo MK! Fellowship kaum pria akan diadakan pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024 bertempatan di gereja. Fellowship ini akan dilayani oleh Bapak Tony Titus. Rumah doa diadakan setiap hari Rabu pukul 11 sampai 12 di gereja. Mari hadir dalam ibadah Pondok Daud pada hari Kamis 30 Mei 2024 jam 6:30 di gereja. Ibadah akan disertai dengan perjamuan kasih. Doa persiapan ibadah raya setiap hari Sabtu pukul 11 sampai 12 di gereja. Ibadah raya pada hari Minggu 2 Juni 2024 jam 8 pagi. Ibadah disertai perjamuan kudus. Dan ibadah anak jam 8:30 di lantai 2. Fellowship pemimpin akan diadakan pada hari Minggu 2 Juni 2024 jam 5 sore di gereja. Mengingatkan setiap ketua bidang atau komisi untuk menyiapkan program gereja bulan Juli sampai September 2024. Tabungan kegiatan gereja 2024 dibagikan setiap bulan pada minggu ketiga. Tabungan ini diperuntukkan untuk program dan kegiatan gereja tahun 2024. Seluruh jemaat dimohon aktif untuk menabung minimal 5.000 per orang. Setiap keluarga atau jemaat single akan mendapatkan satu kartu tabungan. Tabungan dikumpulkan kembali pada Ibu Krisma atau Ibu Ati. Mari setiap kita berperan aktif agar seluruh program dan kegiatan gereja kita bisa terlaksana dengan baik. Dibuka kembali pendaftaran bagi jemaat yang rindu untuk dibaptis. Pendaftaran dapat dilakukan kepada Bapak Pendeta Muda Nathanael Krisanto. Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi yang berulang tahun di minggu ini. Joshua Krishna Sanggalangi pada tanggal 20 Mei. Dominic Toretto pada tanggal 22 Mei. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.
Sekian info pekan ini. Tahun 2024 kuat dalam Kristus. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sebentar kami mau memuji-Mu, menikmati hadir-Mu di tempat ini. Siapkan hati kami untuk kami memuliakan Engkau dengan apapun yang ada di dalam tubuh kami. Terima kasih Yesus. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat kami memuji-Mu Tuhan, biarlah Kau bertahta di dalam kehidupan kami. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat kami memuji-Mu Yesus, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Saya mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri.
angkat hatiku, kami memandang kekudusan-Mu Yesus. Amin. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran Tuhan. Ku angkat hatiku, kami memandang kekudusan-Mu Tuhan. Saat kami menyembah, saat kami memuji-Mu, ku rasakan kehadiran Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran Tuhan. Berikan sorak-sorai yang luar biasa untuk Tuhan kita Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, Raja yang selalu merintah atas hidup kita. Haleluya. Haleluya. Sembah Dia pagi hari ini. Mari kita puji, mari kita sembah Allah yang layak kita sembah. Terima kasih Yesus. Mari kita berikan hati kami, kita berikan suara kami, kita memuji namanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu, buat berkat-Mu atas setiap kami Yesus. Oh, layak disembah, layak dipuji, layak dimuliakan. Hanya nama-Mu, hanya nama-Mu Tuhan. Bekerjalah atas setiap kami Yesus. Kami angkat hati kami Yesus untuk memandang kasih-Mu, memandang kekudusan-Mu. Haleluya. Layak disembah, layak dipuji. Kami
angkat hati kami Yesus. Haleluya. Ku angkat hatiku, kami memandang kekudusan-Mu Bapa. Ya Yesus, inilah setiap kami yang menyembah-Mu, kami yang memuji-Mu. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh, inilah kerinduan kami Yesus. Yes, inilah kerinduan hati kami Bapa. Terima kasih Bapa, bahwa Engkau telah penuh atas setiap hidup kami pagi hari ini. Biar kami memuji-Mu, memuliakan Engkau dengan tubuh kami. Di dalam nama-Mu kami ucap syukur. Yang percaya katakan amin. Ada sukacita pagi hari ini? Lambaikan tangannya, kasih tos kanan kiri. Sukacita luar biasa. Pagi hari ini saya sangat terberkati ya. Dalam perjalanan dari Grogol ke tempat ini, cuaca kurang mendukung ya. Tapi ketika saya masuk di gereja ini, saya melihat wajah-wajah yang luar biasa. Senyuman-senyumannya mengalihkan dunia. Wis, ya karena Roh Kudus bekerja atas setiap kami. Ada amin? Ada amin? Gerakan Roh Allah terjadi di tempat ini. Gerakan Roh Allah ada dalam setiap kami, Yesus. Roh Kudus, Roh Allah, bakar hati dan hidupku. Api-Mu bakarku, jadi korban persembahan. Jamah bibir hati dan dengan beriku kasih-Mu tulusmu, jangkau semua bangsa bagiku. Gerakan Roh Allah terjadi di sini. Allah bukan melawan umat-Nya. Timur dan barat, dari utara selatan, lawatan Allah sekarang. Gerakan Roh Allah terjadi di sini. Allah bukan melawan umat-Nya. Di timur, barat, dari utara selatan, lawatan Allah sekarang. Roh Kudus, Roh Allah, bakar hati dan hidupku. Api-Mu bakarku, jadi korban persembahan. Jamah bibir hati dan pikiran. Dengan apa?
utara selatan, lawatan Allah sekarang. Gerakan Roh Allah terjadi di sini. Allah bukan melawat umatnya di timur, di barat, dari utara selatan. Lawatan Allah sekarang. Pujian ini berkata bahwa ada gerakan Roh Allah yang terjadi di tempat ini. Berarti ada sesuatu yang luar biasa. Ada amin? Ada power yang luar biasa. Ada amin? Ada sukacita yang luar biasa. Amin? Berikan senyuman kanan kiri, kita katakan gerakan Roh Allah terjadi di sini. Allah bukan melawat umatnya di timur, barat, dari utara selatan. Lawatan Allah sekali lagi katakan gerakan Roh Allah terjadi di sini. Allah bukan melawat umatnya di timur dan barat, dari utara selatan. Lawatan Allah sekarang. Lawatan Allah, lawatan Allah, lawatan Allah, lawatan Allah. Sekali lagi katakan lawatan Allah sekarang. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Allah melawat kita. Biarlah sungai sukacita Tuhan senantiasa melimpah atas hidup kita. Haleluya. Amin. Sungai sukacitamu mengalir dalam, sama-sama katakan. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Kita menari bersama. Ku menari dan bersuka, puji di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku lagi. Oh yeah, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalam. Bersama-sama katakan mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Haleluya Tuhan. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji di setiap waktu,
sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Ya, haleluya. Bukan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, kami undang anak-anak sekolah minggu untuk maju ke depan. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Ya, kemohon Ibu Ambar berdoa untuk anak-anak. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur dan hormat boleh kami panjatkan kehadirat-Mu oleh karena kasih dan kemurahan-Mu. Engkau masih memberikan nafas hidup, Engkau masih memberikan sukacita dan damai sejahtera atas setiap kami. Di pagi yang indah ini kami menyerahkan setiap anak-anak-Mu, di mana mereka sebentar lagi akan bersekolah minggu. Biarlah Engkau dimuliakan, Engkau disukakan lewat pujian yang mereka naikkan, dan Engkau yang membawa mereka duduk tenang untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah mereka juga boleh memberikan persembahan dengan sukacita. Setiap kami pelayan-Mu, berikan kesungguhan hati di dalam kami melayani Engkau Tuhan. Engkau yang memakai setiap anak-anak-Mu untuk boleh terus menjadi berkat di dalam sekolahnya di masa tumbuh kembang mereka. Berkat-Mu juga tercurah atas orang tua mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik, sangat baik atas hidup kami. Kami hanya mau peralaskan akan setiap seluruh doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Selamat ibadah untuk hari sekalian. Saatnya kita akan berdoa syafaat. Petugas yang mempersiapkan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Pertolongan kami datangnya dari Tuhan. Itu sebabnya kami terus percaya bahwa hidup kami tidak seorang diri. Tuhan yang menyertai kami, terus menolong kami
pada waktu yang tepat. Kami bersyukur pada pagi hari ini kami ada di tempat ini bukan satu kebetulan. Untuk kami bersama-sama bersehati berdoa khususnya untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan memberkati pemerintahan negeri ini dari pusat sampai ke daerah. Hikmat-Mu turun atas mereka yang Tuhan percayakan memimpin negeri ini, sehingga mereka boleh menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan baik dan dalam kebenaran. Sehingga di kota, di desa, di pulau-pulau yang jauh, seluruh penduduk negeri ini boleh menikmati, mengalami berkat kebaikan Tuhan lewat pemerintahan negeri kami. Kami bersyukur, kami juga berdoa buat kota kami Salatiga. Tuhan yang memberkati pemerintah kota sampai jajaran yang di bawahnya. Tuhan memberkati BKGS, di mana gereja-gerejamu boleh bersatu dalam satu wadah BKGS, sehingga BKGS diberkati Tuhan untuk menjadi berkat berdampak bagi kota ini. Dan gereja-gerejamu dalam hari ini bersama-sama beribadah untuk memuliakan Tuhan, sehingga Tuhan melawat seluruh jemaat yang ada yang datang dan mengalami terobosan, perubahan. Kegerakan rohani boleh nyata terjadi atas kota Salatiga. Terima kasih, kami bersyukur untuk kesempatan pagi hari ini, karena kami percaya Tuhan juga mengasihi gerejamu GBI Ebenezer. Tuhan memberkati hamba-hambamu yang melayani, yang Tuhan percayakan menggembalakan di tempat ini, baik itu gembala sidang sampai jajaran yang ada bersama-sama untuk melayani bersama. Biarlah kesatuan hati, kesepakatan untuk bersama-sama terima pengurapan yang baru untuk mengerjakan apa yang Tuhan percayakan di tempat ini. Apa yang menjadi kebutuhan pelayanan yang ada, Tuhan memberkati, mengerjakannya dengan cara yang ajaib. Itu sebabnya kami rindu jemaat-Mu dari yang terkecil sampai yang tersepuh mengalami lawatan Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang kekurangan Tuhan berkati, sehingga jemaat-Mu terus mengalami terobosan. Keadaannya tidak sama seperti yang dulu lagi, karena Tuhan melawat, Tuhan hadir dalam kehidupan mereka, sehingga mereka hari demi hari terus mengalami kebaikan Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan mereka, khususnya lewat ibadah, lewat persekutuan yang ada, baik itu ibadah raya, ibadah tengah minggu, apapun yang kami kerjakan. Satu hal yang kami rindu, kehadiran Tuhan. Tuhan yang bekerja menjamah melawat semua kami, sehingga kehadiran kami dalam setiap persekutuan tidak pernah sia-sia. Itu sebabnya berkati setiap pelayanan yang ada, baik itu pelayanan anak, pelayanan youth, bahkan wanita, kaum pria. Setiap kami yang rindu bersekutu, kami boleh mengalami pernyataan kehadiran Tuhan selalu nyata di tengah-tengah persekutuan kami. Terima kasih, jemaat boleh bertumbuh dalam iman, makin mengenal Tuhan, makin mengasihi Tuhan, hidup selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Terima kasih, kami percaya anugerah-Mu cukup bagi setiap kami untuk kami boleh mengalami penyertaan dan kehadiran Tuhan yang nyata. Terima kasih, bersyukur untuk pagi hari ini. Kami percaya setiap kami yang datang pagi hari ini boleh mengalami lawatan, jamahan Tuhan, mujizat ajaib. Terlebih firman-Mu boleh disampaikan, kami boleh mengalami kehidupan yang berjalan dalam kebenaran. Terima kasih untuk hari ini. Kami tetap percaya, bersyukur bahwa penyertaan Tuhan tidak pernah berhenti sampai hari ini, tapi dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Engkau yang membuat apa yang kami rencanakan, apa yang kami kerjakan diberkati dan berhasil dan memuliakan Tuhan. Kami bersyukur untuk terobosan, untuk kasih karunia, untuk segala yang boleh kami nikmati, yang kami terima dari Tuhan. Semua yang baik yang kami dapat dari Tuhan, kami syukuri sebab kami tahu Tuhan memiliki rancangan yang indah buat setiap kami pada waktu yang tepat. Terima kasih, menaikkan doa syukur kami pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, saatnya kita akan dengan firman Tuhan. Biarlah firman itu terus tertanam di dalam kita. Haleluya. Tuhan terima kasih. Haleluya. Glory Jesus. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya
udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu, waktu selanjutnya kami sama Pak Leo, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup.
kasih Bapak untuk penjagaanmu, pemeliharaanmu, untuk setiap berkat yang Kau berikan pada setiap kami Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap pengorbanan-Mu, sehingga kami menjadi seperti apa kami adanya pada hari ini. Kami percaya tangan-Mu senantiasa bersama dengan kami. Kau mengajar, membangun, membawa kami Tuhan ke dalam kesempurnaan. Terima kasih sekali lagi hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Shalom. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk sama-sama kita membacakan ayat firman Tuhan dari Roma pasal 8. Kita bersama-sama baca ya, mulai dari ayat ke-28 sampai dengan ayat 30. Saya undang bangkit berdiri boleh? Roma pasal 8 mulai dari ayat 28 sampai ayat yang ke-30. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang telah dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Amin, Bapak Ibu, amin. Firman Tuhan ini kita amini? Amin, silakan duduk. Setiap kita itu selalu mengalami proses dari Tuhan. Kadang-kadang proses dari Tuhan itu membawa kita balik lagi, backward, kembali ke titik nadir nol gitu. Nah, saya mengalami hal itu Bapak Ibu sekalian hari-hari ini. Semua teologi yang saya terima itu Tuhan bawa kembali ke semula untuk ditata ulang. Nah, saya nggak kecewa dengan hal tersebut, tapi saya selalu percaya bahwa seperti apa yang kita katakan di dalam Roma pasal 8 tadi, bahwa engkau dan saya itu adalah orang-orang yang terpanggil, amin. Bukan karena kebaikan kita, tapi karena pilihan dari Tuhan. Dan Dia tidak jemu-jemunya dan tidak bosen-bosennya untuk senantiasa menuntun setiap kita itu mencapai titik terakhir, yaitu untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Dalam proses itu dikatakan di Roma pasal 8 ayat 28, dikatakan bahwa Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Khusus untuk mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu sekalian yang hadir pada pagi hari di tempat ini adalah orang-orang yang terpanggil. Amin ya. Jadi dalam segala hal, kalau dikatakan dalam segala sesuatu, artinya setiap peristiwa di dalam kehidupan kita itu ada campur tangan dari Tuhan. Yang kalau kita pahami, kita renungkan, itu mendatangkan satu kebaikan bagi kita yang menerimanya. Kadang penderitaan itu baik buat kita. Amin. Gak ada yang berani ngomong amin. Saya ulang ya. Kadang penderitaan itu, kesulitan itu baik bagi kita. Amin.
Karena melalui kesulitan itu Tuhan ingin mengajarkan kepada kita sesuatu kebenaran yang pada saat kita mengalami satu kesulitan kita tahu bahwa kita itu nggak mampu. Jadi kita bergantung kembali kepada Dia dan Dia akan bukakan satu tabir. Nah, kalian itu yang bisa melalui kesulitan tersebut, kalian tuh naik level, masuk ke tabir berikutnya. Hidup itu seperti kupasan bawang, Bapak Ibu sekalian. Spiritual life kita itu seperti bawang yang dikupas. Selapis, 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 selapis. Kita pikir kita udah ngerti, tapi ternyata kita belum ngerti lagi. Semakin kita dalam, semakin kita nggak ngerti, semakin kita nggak ngerti. Jadi penderitaan itu nggak selalu buruk. Di Ayub kan kita bisa lihat ya, peristiwa di mana Ayub dihajar habis sama Tuhan, hanya nyawanya yang nggak diambil sama iblis, yang nggak diizinkan, sampai akhirnya dia mengalami satu perjumpaan dengan Tuhan. Dia mengalami kesempurnaan menurut saya di situ. Seperti Henok waktu berjalan sama Tuhan, diambil sama Tuhan. Kemarin saya ke Bandung Bapak Ibu sekalian. Waktu liburan kemarin, mulai dari hari Minggu saya berangkat ke Bandung. Saya menemani anak saya yang wanita. Dia ingin menikah bulan Agustus. Nggak tahu kenapa pilih Bandung. Dia tinggalnya di Bali, tapi pilihnya Bandung gitu. Ini anak sekarang kurang jelas ya. Kita sebagai orang tua ya mensupport sajalah. Jadi kami ke Bandung cari tempat gitu kan. Sampai akhirnya kita dapatkan. Kemudian waktu kami pulang, saya itu berpikir dari Bandung ke Semarang kan harusnya ada jalan pintas. Saya pakailah aplikasi yang namanya Google Maps gitu kan. Saya search di situ, dapat map, saya mau tuju ke Semarang. Di situ disebutkan 4 jam 30 menit gitu. Wah, dekat sekali. Tapi di dalam benak saya, untuk pergi ke Bandung, saya harus melewati Cikampek. Jadi kalau dari Bandung itu kan ada tol Cipularang ya. Dalam benak saya, pikiran saya harus melalui Cikampek, baru masuk ke tol Cipali, masuk ke arah Semarang. Pikiran saya seperti itu. Jadi waktu Google Map membawa saya sudah mulai curiga. Kenapa jaraknya kilometernya bukan mengecil, tapi membesar. Saya bilang sama istri saya, Sri, aneh ini loh. Harusnya kalau kita ke Cikampek, itu nomor kilometernya itu harusnya mengecil. Tapi ini membesar. Dia membawa saya ke ujung Bandung untuk menuju ke Ciamis atau Garut gitu toh. Nah waktu saya ikuti terus, saya sudah agak curiga ngomong sama Sri, ini aneh loh Sri, ini aneh loh. Coba mapmu dicari lagi, cari Cikampek. Dia ngarahin ke situ terus itu. Sampai di ujungnya Cibiru namanya, dia bawa saya keluar dari tol. Wah saya makin galau. Loh kok dibawa keluar tol? Benak saya kan harusnya masuk Cikampek. Terus masuk ke daerah macet. Wah ini Google Map nggak beres nih saya bilang nih. Jadi saya putar, balik lagi. Sih kita mesti backward kemana? Ke Bandung lagi. Saya balik lagi ke Bandung. Sampai ke tol Muhammad Toha, saya setting Cikampek. Jadi saya jalur masuk tol ya sampai Cikampek ya. Tapi dalam perjalanan Tuhan ngomong sama saya loh. Kamu itu bebal. Dia kasih satu pengertian buat saya. Buat Bapak Ibu sekalian juga belajar gitu. Kadang-kadang sesuatu yang membuat kita sebel, waktu yang harusnya jam 2 saya sampai Salatiga, itu saya tempuh sampai jam 5 sampai ke Bari. Karena putar-putar gak keluar macam gitu. Ada sesuatu yang Tuhan ajarkan. Dia bilang, nah Google Map itu ibaratnya firman yang kusampaikan kepadamu. Yang tercantum di dalam kitab suci ini. Sudah ada guidance-nya di sini. Tinggal kamu ikuti saja. Tapi waktu saya mengikuti, kita mengikuti, kadang-kadang kita galau. Dengan apa yang tertera di sini, kita kadang gak percaya. Dengan apa yang disampaikan, Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menjagaku sehelai rambut
pun terjatuh tanpa seizin Tuhan. Istri saya tiap hari nyisir, rambutnya jatuh 100 ada. Dia kadang galau, ini gue botak ya lama-lama. Jadi kadang kita itu enggak percaya dengan apa yang ada di dalam firman ini. Kebenaran yang menurut kita enggak masuk akal yang disampaikan. Nah kadang-kadang kita melawan. Nah Tuhan ajarin saya, itu loh hidupmu. Kadang-kadang sudah disampaikan firman, tapi kamu mengambil jalurmu sendiri. Ngerti ya? Di dalam mindset saya, dalam pikiran saya harus melalui Cikampek. Saya nggak mau ikut lagi dengan apa yang Google Map katakan. Jadi waktu saya lihat Google Map membawa saya keluar tol, terus merah begitu, saya nggak bakal mau ikut itu lagi. Saya bilang ini salah. Saya berjalan dengan pendirian saya dan kebenaran saya sendiri. Sehingga akibatnya saya berputar-putar. Itu Tuhan bilang persis seperti orang Israel 40 tahun itu loh. Yang seharusnya mereka itu bisa lebih cepat, memang Tuhan bawa dia berputar sambil mengajarkan mereka untuk bersiap-siap di dalam peperangan gitu ya. Tapi enggak perlu 40 tahun berputar-putar sampai mereka mati di situ kalau mereka mau mengikuti apa perkataan dari Tuhan. Nah, pelajaran kecil yang tadi yang saya dapatkan itu membuka pikiran saya. Oh iya ya. Jadi artinya kita sebagai manusia ini, waktu kita berjalan mengikuti Tuhan, kadang-kadang kita mengikutinya dengan autopilot. Saudara tahu autopilot? Di dalam diri saudara ini, kan begitu banyak sistem tubuh di dalam kita. Coba bayangin ya, saya mau sedikit ke masalah sains ya. Kehidupan Bapak, Ibu dan saya sehari-hari itu berjalannya berulang enggak? Coba pikirkan. Kita bangun dari tidur, pasti melakukan hal yang Bapak Ibu lakukan kemarin. Kebiasaannya misalnya bangun tidur minum, ya minum lah. Ngopi, ya ngopi. Setelah itu ke belakang gitu kan ya. Setelah itu sikat gigi, setelah itu mandi, setelah itu baca buku, baca koran, dengar radio. Setelah itu bangun, mandi, siap-siap kerja. Pulang kerja, balik ke sini ngapain? Rutinitas sampai akhirnya kita tidur ngorok, pagi bangun lagi. Sesuatu yang nggak pernah kita setting dengan kesadaran kita penuh. Itu namanya autopilot. Jadi segala sesuatu itu kita berjalan terprogram dari pikiran kita yang terbentuk dari masa lampau. Nah waktu kita mengikuti Tuhan juga sama. Doktrin yang kita terima itu menjadi satu kebenaran bagi kita. Padahal di dalam 1 Korintus 2 pasal 9 Tuhan bilang apa? Coba kita baca ya. 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Dikatakan gini, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Wow. Jadi Tuhan itu sebenarnya setiap saat kalau engkau dan saya hidup dalam mindfulness, kesadaran yang penuh, bukan hidup di dalam autopilot, keberadaanmu tiap hari baca Alkitab seperti begini itu selesai gitu. Kau hidup di dalam mindfulness artinya kamu benar-benar hidup dalam masa sekarang, mengerti tentang keberadaanmu, Tuhan bekerja di situ. Amin. Tuhan akan senantiasa rindu untuk memberikan energinya, dia memberikan powernya, dia akan memberikan pengajarannya, dia akan memberikan pengurapannya lewat sesuatu yang senantiasa baru buat kita. Saya berdoa Bapak Ibu bisa paham dengan apa yang saya sampaikan. Mindfulness itu adalah kita hidup, kita mengerti bahwa saat ini saya itu siapa. Kadang-kadang kita nggak berpikir seperti itu. Kita terlalu dengan pola-pola pikiran kita yang terbangun dari pengalaman masa lalu. Ya udah kalau saya seperti ini walaupun saya Kristen ya saya seperti ini gitu. Tapi rancangan Tuhan sebenarnya nggak begitu loh Bapak Ibu sekalian. Rancangan Tuhan itu dia akan memberikan sesuatu kepada kita
untuk membawa kita itu menjadi orang yang keluar dari apa yang kita alami saat ini. Amin. Tuhan itu merancang seperti tadi yang disampaikan di dalam Roma pasal yang 8. Dikatakan mereka yang ditentukan dari semula, mereka itu juga dipanggil, mereka yang dipanggil, mereka dibenarkan, dan mereka yang dibenarkan, mereka itu juga dimuliakan. Jadi sebenarnya hidup kita dalam planningnya Tuhan adalah hidup yang dimuliakan oleh Allah. Amin. Hidup yang dimuliakan oleh Allah itu terpancar dari tubuh, jiwa, dan roh kita. Artinya, kalau kita benar-benar hidup dalam mindfulness, tubuhmu yang rusak nanti sebentar kita lihat, itu akan digantikan sesuatu yang baru sama Tuhan. Amin. Percaya gak Bapak Ibu sekalian? Bahwa penyakitmu itu mudah di mata Tuhan untuk diubahkan menjadi satu kesehatan yang ilahi. Haleluya. Jiwamu yang masih terikat dengan banyak hal, Tuhan itu sebenarnya mampu untuk membuat itu kudus tak bercacat di hadapan Dia. Karena apa? Karena engkau dan saya itu sudah menerima nefasnya Tuhan. Waktu kamu dan saya lahir baru, itu seperti Tuhan meniupkan lagi nafasnya ke dalam kehidupan kita. Sehingga roh kita itu kembali dilahirkan baru. Ada pneuma dari Tuhan yang masuk ke kita. Sehingga kita itu sesungguhnya menjadi seseorang yang bukan kita lagi. Walaupun kita terhimpit di dalam tubuh yang sama. Tapi di dalam roh kita itu tidak terbatas Bapak Ibu sekalian. Jadi kita itu sebenarnya mampu untuk melakukan segala sesuatu saat kita itu mengerti. Nah, pengertian dari kita dengan Tuhan itu bukannya atas inisiatif dari Tuhan. Dikatakan di sini di ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi bukan Allah mengambil alih engkau, tapi Dia turut bekerja. Dalam bahasa Yunaninya itu dikatakan sinergeo. Sinergeo itu menimbulkan bahasa Indonesia sinergi. Sinergi itu adalah dua pihak yang bekerja sama, masing-masing itu melakukan sesuatu untuk satu tujuan yang utuh di depannya. Jadi Allah turut bekerja mendatangkan sesuatu itu dia menanti inisiatif dari kita supaya kita itu bisa bekerja sama dengan Dia. Paham ya? Jadi misalnya saya dengan Chris duduk sama-sama, Chris yuk kita bisnis yuk. Chris bilang bisnis apa? Yuk kita bisnis peternakan ikan nila, saya punya tuh sawah tuh sekitar 2.500 meter, mau gak dikerjain? Terus Chris bilang, apa nila untung ya? Saya kasih nih katanya, nila bisa untung loh. Terus Chris tertarik nih, ya saya mau. Oh saya mau, terus kita rancang sama-sama. Lu bagian lu ini loh, bagian aku ini kan. Nah itu kita bersinergi, bekerja sama. Kalau misalnya Chris nggak mau bekerja, nggak jadi ini proyeknya, nggak jadi menghasilkan sesuatu yang menguntungkan dalam sisi bisnis. Perlu dua orang yang bekerja sama. Nah Tuhan bilang Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Dalam bahasanya saya bilang sinergeo, itu sinergi. Itu asal muasal dari kata energi. Jadi artinya waktu dikatakan Allah turut bekerja, Allah memberikan powernya kepada kita. Amin. Kenapa kita mesti minta lagi sama Tuhan? Padahal firman Tuhan jelas-jelas ngomong, Allah itu turut bekerja sama, Allah menjadi partner kita, Dia memberikan power ilahinya kepada kita untuk bisa melakukan sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Nah, mindfulness itu mengerti tentang keberadaan kita itu seperti apa. Bahwa engkau itu sudah diset komplit
sempurna di hadapan Tuhan. Jadi kita sebenarnya nggak perlu nyari lagi. Kita tinggal melakukan supaya energi dari Tuhan itu bisa datang sama kita dan itu akan menghasilkan sesuatu breakthrough. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu sekalian? Paulus ini luar biasa loh. Di dalam Roma pasal 12 dikatakan begini Bapak Ibu sekalian, dia ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya apa? Kamu mempersembahkan tubuhmu. Dia nggak bilang kamu persembahkan rohmu. Dia nggak bilang kamu mempersembahkan jiwamu, pikiranmu. Tapi dia bilang kamu persembahkan tubuhmu. Sebagai living sacrifice. Persembahan yang hidup. Yang menjadi kudus dan berkenan kepada Allah. Bagaimana Allah itu bisa turut bekerja sama dengan kita? Dia bilang, kamu harus melakukan beberapa hal supaya powerku itu bisa kamu terima menjadi energi urapan yang tadi kita ngomong, roh Allah di kiri, di kanan, di timur, di barat. Itu bukannya belum datang Bapak Ibu sekalian. Kita autopilot, tiap tahun kita merayakan pencurahan Roh Kudus. Akan-akan Roh Kudus datang lagi, kita minta pencurahan. No, dia sudah dicurahkan. Kadang-kadang kita kena teologi yang sebenarnya itu menurut saya kurang benar. Roh Kudus itu sudah ada di dalam setiap kita. Dia itu bisa bekerja full, turut bekerja sama kalau kita mengikuti syarat-syarat yang dia inginkan untuk kita lakukan. Jadi jangan ngarap begini pengurapan dari hamba Tuhan. Enggak, kita sendiri dapat pengurapan itu pada saat kita bisa hidup bersinergi sama Tuhan. Amin ya. Kamu gak perlu lagi datang ke orang-orang untuk minta tolong didoakan dalam kesehatanmu. Enggak. Tuhan ada di dalam setiap kita. Haleluya. Bahkan firman Tuhan bilang, kamu gak perlu lagi diajarkan oleh orang lain karena ada Roh Kudus di dalam itu. Pernyataan Yohanes bukan untuk setiap orang loh. Tapi untuk orang yang sudah tercelik matanya, yang hidup dalam mindfulness. Dia ngerti bahwa ada Roh Allah di dalam dia. Dia bisa bersekutu dengan Roh Allah dan Roh Allah itu akan mengajarkan dia. Dan kebenaran yang diajarkan sama Roh Tuhan itu adalah kebenaran yang absolut. Wow, kita itu sudah dapat semuanya. Tapi berapa orang yang bisa menuju ke sana? Kenapa? Karena kita hidup dalam autopilot. Kita hidup di dalam masa lalu. Dalam pikiran-pikiran kita yang sudah terprogram dari pembentukan masa lalu. Kalau saya punya waktu nanti kemudian saya coba akan bongkar mengenai sistem saraf kita. Ada saraf simpatik, parasimpatik, ada saraf otonom dan lain-lain. Itu sebenarnya mempengaruhi kamu punya pikiran. Pikiran itu apa sih? Kamu tahu, kamu punya pikiran. Kamu ngerti gak definisi pikiran itu apa? Kadang kita bingung. Perasaan itu apa sih? Kita mesti ngerti definisi itu. Itu ada di dalam diri kita supaya kita paham. Bagaimana otak kita bekerja, bagaimana dia menimbulkan perasaan, bagaimana reaksi kimia, hormon melatonin dan lain-lainnya. Itu bisa mempengaruhi kita punya kesejahteraan. Itu semua datang dari Tuhan. Tuhan ciptakan kamu mesti ngerti di dalam dirimu itu ada apa. Amin. Kita mesti tahu loh. Mungkin satu saat perlu pengajaran tentang hal itu. Jangan yang rohani saja. Bedahlah itu, sekarang di dalam internet akan banyak sekali itu hal-hal yang bisa kita pelajari. Lewat buku, saya nggak bosan-bosannya baca buku untuk mengerti dan mengerti dan mengerti lagi. Dan saya mengambil satu keputusan bahwa yang namanya sains itu selalu selaras dengan firman Tuhan. Amin. Sesuatu yang Tuhan ngomong lewat Alkitab ini ditemukan oleh sains sekarang. Yang saya bilang tadi, saraf simpatik, parasimpatik, perasaan, pikiran, ternyata dalam firman Tuhan ini ada semua. Membuka mata kita supaya kita itu menjadi lebih percaya lagi sama Tuhan. Nah, tadi saya bicarakan bahwa untuk bisa bersinergi sama Tuhan, pertama kita diminta untuk mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup.
Ini cerita dari Paulus yang digambarkan pada saat imam ingin melakukan prosesi penghapusan dosa. Dia akan membawa yang namanya korban, betul ya? Korban yang tak bercacat, korban yang kudus untuk dipersembahkan, yang menyukakan hati Tuhan sehingga pengampunan dosa itu terjadi. Dalam kehidupan kita tidak lagi mengorbankan binatang. Tapi engkau dan saya perlu mengorbankan tubuhmu menjadi satu persembahan yang hidup buat Tuhan. Bagaimana Tuhan? Saya mempersembahkan tubuh saya. Artinya gini loh, Tuhan bilang itu loh. Dagingmu itu nggak bisa bersatu dengan aku. Bagaimana aku bisa hidup bekerja sama dengan engkau, sinergi sebagai partner, kalau engkau masih hidup dikontrol oleh daging, oleh tubuhmu. Itu nggak bakal jalan. 1000 kali kamu dicelep, dibaptis, 1 menit, 2 menit, 3 menit, 4 menit gitu ya. Bangun lagi itu 1000 kali ke gereja A, B, C yang penuh pengurapan begitu. Kalau engkau masih dikontrol sama daging, nggak ada gunanya. Itu jadi sertifikat baptisan 1000 yang nggak bisa kamu bawa ke surga. Ceritanya orang ntar ada Pak Petrus waktu masuk surga itu dia tanya, kamu nggak bisa kasih sertifikatmu nih dari gereja A, gereja J, gereja jalan-jalan, gereja ini, nggak laku. Sama Pak Petrus itu nggak laku. Yang dia inginkan adalah berani gak engkau dan saya itu mempersembahkan tubuh, membuang segala ikatan dosamu. Berani gak sih kamu saat berpikir sesuatu kamu bisa tolak itu? Berani gak engkau berkata sesuatu yang baik saat orang melakukan sesuatu yang buruk sama engkau? Berani gak kita pada saat orang datang untuk meminta pertolongan dari kita, sementara kita pun kesulitan uang, kita bisa bagi sama dia? Berani gak kita lakukan itu? Living sacrifice itu berkorban, dibakar habis. Itu gak enak, sakit. Tapi Tuhan bilang, kalau engkau ingin hidup bersinergi denganku, engkau sudah lihat contohnya, aku melakukan itu untukmu. Sekarang tinggal engkau melakukannya untuk aku. Keselamatan itu free. Tapi kesempurnaan itu enggak gratis, Bapak Ibu sekalian. Jalan untuk menuju Firdaus itu enggak mudah. Jangan berpikir ada teologi yang bilang sekali kamu diselamatkan, tetap diselamatkan. No. Firdaus itu capek. Butuh sesuatu effort dari kita yang membuat kita itu enggak suka. Zona nyaman itu terjadi karena engkau meninabobokan kamu punya daging. Betul ya? Zona nyaman itu engkau meninabobokan kamu punya ikatan. Kamu enggak rela untuk melepaskan itu untuk Tuhan. Jadi kita kembali ke dalam teologi yang sejati. Dikatakan persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Itu kata-kata bahasa Indonesianya menurut saya agak melenceng. Ibadah yang sejati itu disebutnya dalam bahasa aslinya enggak itu. Itu sacrifice, service. Seperti kamu itu sebagai budak yang menservis tuannya. Itu yang sejati dalam bahasa aslinya. Jadi waktu dikatakan, coba saya bacakan ya. Saya berulang-ulang ngomong sama Bapak Ibu, kan setiap orang punya gadget loh. Ada aplikasi yang namanya My Sword Bible. My itu saya, sword itu pedang, Bible. Kamu download itu daripada download TikTok, download Instagram, downloadnya gak keruan macem itu loh. Ya bolehlah punya, tapi jangan sepanjang hari lihatnya TikTok, sepanjang hari lihatnya Insta. Waktu kamu merenung itu kamu buka perjanjian ini sama yang namanya My Sword Bible. Kamu lihat translationnya di situ.
Kamu akan mendapat sesuatu yang baru di sana. Contoh misalnya tadi di dalam Roma pasal 8 tadi ya. Roma pasal 12 ya. Di mana kita mempersembahkan persembahan yang hidup, itu adalah ibadahmu yang sejati. Dalam My Sword Bible dikatakan which is your reasonable service. Jadi ibadah yang sejati itu adalah reasonable service. Reasonable itu logikos. Logikos itu kata dasarnya logos. Jadi artinya waktu kamu mempersembahkan tubuhmu, itu adalah perintah Tuhan, adalah logos dari Tuhan yang dikatakan ibadah yang sejati dalam bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa aslinya disebut latreia. Latreia itu adalah sikap kita melayani seperti seorang budak melayani raja. No complaint. No complaint. Jadi waktu kamu membawa tubuhmu untuk dipersembahkan sama Tuhan, itu harus dilakukan dengan no complaint. Ibaratnya kamu punya rumah 10 kamar, ruang tamu, ruang dapur, ruang pembantu, semua kamu serahkan sama Tuhan. Tuhan, aku serahkan semuanya ini buatmu. Tidak ada lagi tempat area di mana kamu akan ada di situ dan kamu bilang, Tuhan kamu gak boleh masuk ke situ. Ini adalah zona nyaman tempat aku istirahat. Kamu gak boleh intervensi masuk kemari. Kalau kamu masih punya pikiran seperti itu, kamu gak bisa sinergi sama Tuhan. Kamu gak bisa mengalami Tuhan dalam hidupmu. Amin. Sorry ya, saya ngomong seperti ini ya. Sorry saya ngomong seperti ini. Kalian adalah jemaat yang sudah dewasa. Yang saya lihat sudah bertahun-tahun sejak Bapak Wahyudi. Tadi saya di situ lagi, maaf ya. Saya ngelihat beliau lagi, kita senyum. Artinya gini loh, gembalamu yang lama itu memberkati kalian. Gembalamu yang lama itu senantiasa menyertai kalian. Dia ada di mana sekarang? Tahu gak kalian? Beliau itu ada di mana? Beliau itu ada di Firdaus, tempat penantian. Surga tingkat 3 di mana Paulus dibawa ke sana. Kamu harus tahu waktu kamu meninggal, kamu ada di Firdaus atau kamu ada di dalam dunia orang mati. Kamu harus ngerti. Ini preparation, ini persiapan kamu waktu jalan menuju pada saat finishmu di dunia ini. Latreia, logikos. Persembahkan tubuhmu sesuai dengan logosnya Tuhan, firmannya Tuhan. Dengan cara kamu bersikap sebagai budak yang mempersembahkan kehidupannya kepada tuannya. No complaint. No complaint. Taruh sikap itu di sini. Saya belum sempurna, no problem. Tuhan senang proses. Tapi mindfulnessmu ngerti, kamu sekarang ini bukan kamu yang dulu. Saya tidak lagi terikat dengan daging. Saya lebih dari segala sesuatu karena saya adalah saudaranya Tuhan. Amin. Saudara adalah saudara Tuhan. Firman Tuhan yang ngomong seperti itu tadi waktu saya bacakan itu. Ini luar biasa banget buat kita yang paham. Dikatakan di ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Nah, baca lagi di Sword Bible-nya. Berubahlah itu namanya transform. Jadi dia minta setelah kamu persembahkan tubuhmu, kamu mesti paham dalam mindfulnessmu bahwa kamu itu adalah orang yang sudah kamu ubah sendiri, bukan Tuhan yang ubah. Kamu yang ubah, mentransform dari sesuatu yang buruk menjadi sesuatu yang mulia. Metamorfo bahasa aslinya. Itu dipakai di Matius pasal 17 pada saat Yesus berubah rupa. Dari manusia biasa menjadi tubuh kemuliaan. Nah, Paulus ngomong, kamu harus melakukan metamorfo. Kamu harus melakukan transform. Dari yang buruk menjadi yang baik. Caranya gimana? Dengan mempersembahkan tubuh, living sacrifice, kamu menjadi kudus. Gak bisa kudus itu kamu terima dari tumpangan tangan orang.
Kudus itu kamu nggak bisa dapat dari orang yang mendoakan kamu, nggak dapat. Kudus itu bisa kamu dapatkan dari usahamu sendiri dengan living sacrifice. Dikatakan berubahlah, transform, metamorfo oleh pembaruan budimu. Nah, pembaruan budi ini dalam bahasa aslinya lagi, saya sering ngomong bahasa aslinya ya. Dikatakan renewing your mind. Renew itu berarti kamu mengubah, merenovasi tubuhmu, kendaraanmu menjadi sesuatu yang lebih baik. Transform dari sesuatu yang buruk, yang busuk menjadi sesuatu yang mulia. Your mind oleh pembaruan budimu dalam bahasa aslinya itu ginosko. Jadi Paulus mau ngomong begini loh. Ayo, kamu korbankan tubuhmu. Supaya itu kamu kudus. Kamu gak bisa kudus kalau kamu gak korbankan tubuh. Dengan cara melayani Tuhan sesuai dengan perintahnya. Lalu setelah itu kamu harus berupaya mentransform kehidupanmu. Dari sesuatu yang tadinya kacau, sesuatu yang biasanya ngomonginnya lain orang, mentransform menjadi sesuatu yang baik. Yang buruk ditinggalkan, ubah menjadi yang baik. Dengan cara apa? Mindmu, pikiranmu itu diubahkan. Masih ada waktu berapa lama, Pak? Pikiran itu adalah otak yang bekerja. Saat kamu berpikir, neuromu di sini, sistem sarafmu itu bekerja. Dia menghasilkan aliran listrik. Dari aliran listrik itu, dia akan menimbulkan yang namanya kimia. Nah, bahan kimia itu masuk ke dalam tubuhmu. Dia akan menimbulkan yang namanya perasaan. Perasaan itu adalah refleksi dari tubuhmu, emosi. Makanya waktu kamu menerima sesuatu dari orang, orang itu berkata, kamu terima dengan telingamu, kamu lihat mukanya dia marah, itu masuk pikiranmu merespon, otakmu merespon, berpikir, dia menimbulkan kimia, itu dia membawa perasaan, nimbullah yang namanya marah. Nah, Tuhan bilang gini, kamu gak bisa ubah semua itu dengan kekuatanmu, percayalah. Saya pernah jatuh dalam yang namanya pornografi. Setelah melayani saya masih jatuh dalam pornografi. Enggak bisa lepas dari namanya bokep. Di sini nih. Enggak bisa lepas. Saya sudah bikin pengakuan di komsel saya sudah ngomong sama istri saya 2 bulan, 3 bulan, balik lagi, 2 bulan, 3 bulan, balik lagi. Enggak punya kekuatan untuk bisa ngerubah. Tapi setelah saya tahu firman, mind, pikiranmu dengan kekuatanmu, kamu enggak bisa lawan. Karena otakmu itu ada di dalam tubuh. Satu-satunya jalan adalah ginosko. Kamu percaya kamu bisa berhubungan sama Tuhan, masuk dalam kontemplasi, masuk dalam perenunganmu, meditasi. Di situ nanti Tuhan yang ubah. Amin. Caranya gimana saya nggak ngerti. Ini yang ilahi, misteri. Tapi setiap orang pasti akan mengalami fase itu. Kalau dia mau, perkataan saya kuncinya cuma mau. Nah, Roma pasal 12 sama Roma 8 ini itu luar biasa. Jadi Paulus ngomong, ayo jangan ikut dunia, jangan ikut dagingmu. Transform, renewing, mindmu. Nah, mind yang Tuhan bilang itu adalah mind yang dari Tuhan. Pikiran dan perasaan Kristus itu adalah ginosko. Supaya kamu bisa membedakan. Nah, impact-nya kamu ngerti yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Teleos. Itu yang diinginkan sama Tuhan. Supaya hidupmu itu bisa sempurna. Kalau kamu sudah masuk ke sini,
Tuhan panggil hari ini kita ke Firdaus. Amin. Haleluya. Kalau kamu nggak ikutin ini, si Leo bullshit aja di depan mimbar ngomong begitu. Aku nggak mau ikutin, ngomong semua bohong. Ya nggak apa-apa. Nanti kamu terima impactnya sendiri pada saat nafasmu diambil. Yang jemput kamu sopo. Sekarang saya dalam mindfulness saya, setiap saya merenung, momen itu menjadi trigger buat saya. Momen saat nafas saya hilang, momen itu, siapa yang jemput saya? Gak ada orang lain yang bisa nolongmu. Istrimu yang paling dekat gak bisa nolongmu. Pendetamu gak bisa nolongmu. Dia hanya bisa mendoakan di dalam kuburan setelah kamu dikubur jasadnya. Tapi rohmu itu loh, rohmu itu berjalan ke dalam cuma 2 tempatnya. 2. Ke satu ke Firdaus, satu lagi ke tempat yang namanya dunia orang mati. Dunia orang mati itu kalau saya ceritain ada dua kompartemen. Itu yang namanya satu itu namanya Firdaus, yang satu itu dunia orang mati, kesengsaraan seperti Lazarus dan orang kaya itu. Ada jurang yang tidak bisa kamu tembus di sana. Kemana kita akan pergi? Apakah daging kita bisa membawa kita ke dalam kekekalan yang sejati di sana nanti? No. Kekristenan itu adalah ini Bapak Ibu sekalian. Kekristenan itu Tuhan mau ngomong, aku jalan kebenaran dan hidup. Ayo ikut aku, bukan agama. Bukan surat baptismu, bukan. Itu hanya simbol. Tapi yang dia inginkan, kalau kamu ikut aku jadilah muridku. Matetes, benar ya? Matetes itu adalah murid yang mengikuti apa yang gurunya kerjakan. Nah kalau Yesus berkorban untuk kita, kita juga wajib berkorban. Bukan dengan mati di kayu salib, bukan. Tapi kita melakukan living sacrifice, berkorban. Tubuh kita ini adalah sampah. Dan cilakanya dia adalah kendaraanmu. Emosimu timbul dari semua panca inderamu. Memorimu adalah alam bawah sadarmu. Di situ terkumpul segala sesuatu sejak engkau di kandungan sampai dengan hari ini. Dan terbanyak yang ada di situ adalah yang negatif. Memori-memori buruk. Yang akan memblow up keluar pada saat perasaan itu dengan kimianya. Dia akan membawa memori kamu. Timbul dari pikiran masa lalumu. Makanya saya bilang tadi, jadilah orang yang saat ini. Kalau kamu hidup dalam autopilot masa depanmu besok, kamu sudah bisa tentukan seperti hari ini. Itu autopilot namanya. Tapi kalau kita hidup dalam kebenaran Tuhan hari ini, waktu kita bilang Tuhan aku tahu aku siapa, aku ginosko sama kamu, dia akan memberikan sesuatu yang baru dalam kehidupan kita. Amin ya. Satu ide yang pasti sejalan dengan apa yang Tuhan inginkan. Dan kalau kamu lakukan, damai sejahtera, sukacita akan ada pada kita. Kesembuhan ilahi itu saya percaya pasti terjadi. Haleluya. Saya berdoa saudara bisa paham dengan uraian yang mungkin agak sulit ini. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu sekalian. Kita masuk dalam doa ya. Bapa yang Maha Rahim, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Yesua Masiha dan Ruach HaKodes, Roh Kudus yang senantiasa menaungi setiap kami, yang rindu untuk memberkati kami, yang rindu untuk membawa kami Tuhan ke dalam jalan-jalan Tuhan. Firman-Mu telah disampaikan, Tuhan Allah Roh Kudus, saya berdoa, saya memohon, kiranya Engkau bisa mentranslate, menerjemahkan ke dalam bahasa yang lebih sederhana pada umat-Mu yang hadir di pagi hari ini, agar mereka sungguh-sungguh paham
sungguh-sungguh mengerti bahwa mengikut Engkau itu adalah satu kesulitan bagi tubuh, tapi menjadi satu kemudahan bagi roh. Ajar setiap kami Tuhan, untuk bisa menanggalkan semua kedagingan kami. Berani untuk bertindak melangkah. Memberikan persembahan yang menyukakan hati-Mu Tuhan. Seperti para imam yang membawa korban binatang yang tak bercacat. Kami membawa tubuh kami Tuhan pada pagi hari ini. Kami persembahkan di mezbah-Mu. Ubah pikiran kami Bapa. Menjadi pikiran seperti pikiran-Mu Yesus. Tuntun setiap kami untuk bisa mentransform, untuk melakukan metamorfosa, menjadi manusia yang lain, yang berbeda, yang jauh lebih sempurna dari apa yang kami miliki saat ini. Ubah pikiran kami, perasaan kami Tuhan, menjadi pikiran dan perasaan-Mu, supaya Engkau bisa bersama-sama dengan setiap kami, setiap umat-Mu, berjalan berdampingan. Engkau tuntun kami, dan Mazmur pasal 91 itu terwujud nyata dalam kehidupan kami. Waktu kami tinggal di dalam naungan yang Maha Kudus, waktu kami bermalam Tuhan di dalam lindungan-Mu, panah yang terbang waktu siang tidak pernah akan menimpa kami. Penyakit menular, sampar, kutuk, dan segala sesuatunya Tuhan tidak pernah akan menjamah kehidupan kami dan keluarga kami. Karena Tuhan ada bersama dengan kami. Dan para malaikat-Mu Tuhan akan menatang kami. Kami akan menginjak ular dan kalajengking. Iblis tidak berkuasa atas kami, tidak berkuasa atas kehidupan kami, tidak berkuasa atas segala usaha kami. Saat Engkau bisa bekerja sama dengan kami Tuhan, satu frekuensi dalam energi, power yang Engkau curahkan kepada setiap kami. Ini doa dari hamba-Mu Bapak. Yang saya panjatkan dengan seluruh hasrat, gairah, semangat dari Roh Kudus. Dan biarlah penyembahan, pujian, semuanya Tuhan sampai kehadirat-Mu menjadi dupa yang harum. Biarkan surga berhenti setengah jam untuk mendengar setiap apa yang kami sampaikan, setiap hati kami yang kami bawa saat ini kepada-Mu Tuhan, yang kami persembahkan, menjadi dupa yang harum buat kemuliaan nama-Mu, dan berkat-Mu tercurah atas gereja-Mu di tempat ini ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami meteraikan doa ini, dan terjadilah ya Bapa. Amin. Bisa dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pagi hari dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Kau ku Kau
Engkau hadir memberkati setiap kami, lewat firman-Mu mengajarkan kami Tuhan. Biarlah kami sungguh-sungguh hari-hari ke depan lebih lagi hidup kudus, mempersembahkan hidup kami, tubuh kami Tuhan sebagai persembahan yang kudus berkenan kepada Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh hidup kami semakin menyukai hati Engkau Tuhan. Pakai hidup kami jadi berkat dimanapun kami berada Tuhan. Dan pada waktu kedatangan-Mu kedua kali, Engkau mendapat setiap kami siap ya Tuhan Yesus. Terus berkati umat-Mu dalam kesehatan, dalam sukacita, dalam berkat yang berlimpah. Jadikan jemaat yang dewasa menjadi berkat dimanapun berada. Setiap keluarga demi keluarga diberkati di dalam nama Yesus. Setiap usaha, pekerjaan, anak-anak dan kebutuhan rumah tangga, sekolah, kuliah diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Berkati dengan limpah dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam pekerjaan. Dimanapun hamba-Mu berada menjadi berkat, memberitakan firman Tuhan dengan kuasa. Banyak jiwa dibawa, dipulihkan, diberkati, diselamatkan melalui pelayanan hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akan pulang dari tempat ini, kami akan undur diri dari tempat ini. Biar kami boleh pulang dengan sukacita, dengan berkat yang berlimpah, dengan kekuatan baru daripada Tuhan Yesus. Mari Bapak Yesus kasih Tuhan, angkat tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan, dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang sudah terima berkat Tuhan bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita dengan limpah.